Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Junio Edo Trimadani dan Fauzan Azima. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai Pegadaian Syariah. Hal-hal yang akan kami bahas mengenai Pegadaian Syariah yaitu pendahuluan pengertian gadis syariah, dasar hukum gadis syariah, rukun akad gadis syariah, dan barang-barang yang dapat digadaikan. Dalam realitas sosial ekonomi masyarakat, kerap ditemukan kondisi yang mengalami kesulitan likuiditas hingga membutuhkan dana dalam bentuk tunai. Pilihan transaksi yang sering digunakan oleh masyarakat yang menghadapi masalah ini adalah menggadaikan barang-barang yang berharga. Istilah gadai tampaknya sudah akrab dalam masyarakat kita, terutama kalangan masyarakat yang membutuhkan dana tunai saat kondisi likuiditasnya kurang baik. Karena masyarakat yang membutuhkan dana tunai dengan model gadai permintaannya cenderung besar, Pegadaian sebagai lembaga yang merespon kebutuhan pun akhirnya dapat eksis dan berkembang besar. Pengertian dari gadai syariah atau rahan. Gadai diistilahkan dengan rahan dan dapat juga dinamai al-habsu. Secara etimologis, pengertian rahan adalah tetap dan lama. Sedangkan al-habsu berarti penahanan terhadap suatu barang tersebut. Syafi'i 1987. Sedangkan menurut Sabaik 1987, rahan adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara sebagai jaminan hutang hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil sebagian manfaat barangnya itu. Dasar hukum gadai menurut Islam adalah Al-Quran, Sunnah, dan ijtihad ayat Al-Quran yang dapat dijadikan dasar hukum. Perjanjian gadai adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 282 dan 283 yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan jika kamu dalam perjanjian sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh orang yang berpiutang. Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanah." Jadi setiap transaksi, setiap piutang atau hutang, atau kita memberi hutang, adalah kita memberikan sebuah bukti transaksi suatu hari ketika kita ingin menagih atau kita ingin melunasi hutang kita. Selanjutnya yakni rukun gadai syariah. Yang pertama, ijab qabul. Ada saling percaya satu sama lain, ada omongan. Yang kedua, orang yang bertransaksi. Yang ketiga, adanya barang yang digadaikan. Yang keempat, utang. Terdapat 4 akad gadai syariah. Yang pertama adalah al-qadrul hasan, mudharabah, al-bai' muqayyadah, dan ijarah. Untuk yang pertama ini adalah al-qadrul hasan. Untuk akad ini digunakan nasabah, yaitu bertujuan untuk tujuan konsumtif. Oleh karena itu, nasabah atau rahin digunakan biaya, yaitu untuk perawatan dan penjagaan barang gadaiannya kepada pegadaian atau murtahin. Yang kedua adalah mudharabah. Mudharabah ini akan diberikan kepada nasabah atau rahin yang ingin memperbesar modal usahanya atau untuk pembiayaan lain yang bersifat produktif. Yang ketiga ada al-bai' muqayyadah, akad yang diberikan bagi nasabah untuk keperluan yang bersifat produktif. Dan yang keempat yaitu ijarah, akad diberikan bagi nasabah atau rahin dan objek dari akad ini adalah pertukaran manfaat tertentu. Misalnya bentuknya adalah pegadaian atau murtahin menyewakan tempat untuk penyimpanan barang. Selanjutnya yaitu barang-barang yang dapat digadaikan. Yang pertama adalah perhiasan. Ini perhiasan seperti perhiasan terbuat dari intan, mutiara, emas, perak, platina, dan sebagainya. Yang kedua yaitu barang-barang rumah tangga. Ini seperti peralatan dapur, perlengkapan makan atau minum, perlengkapan kesehatan, perlengkapan bertaman, dan sebagainya. Yang ketiga adalah kendaraan. Ini kendaraan seperti sepeda ontel, sepeda motor, mobil, dan sebagainya pula. Yang keempat ada barang-barang yang dianggap bernilai. Ini misalnya barang itu seperti kain batik tulis seperti itu. Untuk yang terakhir kelima adalah elektronik. Ini barangnya seperti radio, tape recorder, video player, televisi, komputer, handphone, dan sebagainya.
Terima kasih. Kami dari kelompok 6 membahas Pegadaian Syariah mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada banyak sekali kesalahan dan kekurangan apa yang telah kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.